Kita ke informasi pertama, pemirsa. 3 orang korban ditemukan tewas dalam musibah kebakaran gedung Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat. Dari 8 orang yang sempat dinyatakan hilang, 3 orang telah berhasil dievakuasi petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta. 3 korban kebakaran tersebut telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. 5 orang lainnya masih dalam proses pencarian, pemirsa. Sebelumnya, pemirsa, kebakaran ini menghanguskan 4 lantai gedung Glodok Plaza, Jakarta Barat dan sudah berhasil dipadamkan pagi tadi. Pihak pemadam kebakaran menurunkan 36 unit mobil pemadam dan 180 personil untuk memadamkan api yang membakar sebagian gedung. Upaya pendinginan terus dilakukan untuk memastikan semua titik api berhasil dipadamkan. Seperti yang kita lihat bersama, ini adalah gambar kebakaran di gedung Glodok Plaza. Akibat peristiwa ini, 4 lantai gedung mengalami kerusakan, pemirsa. Kebakaran terjadi pada Rabu malam. Bermula dari lantai 7, kemudian api cepat merambat ke lantai-lantai lainnya. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran masih kesulitan melakukan proses pemadaman dan evakuasi di Plaza Glodok. Hal ini dikarenakan akses lantai 5 Plaza masih penuh asap yang panas. Untuk kita ke lokasi TKP sebenarnya agak susah ya. Kita cari informasi dulu dari pihak gedung, kita diarahkan ke lantai 6, namun aksesnya nggak bisa. Hanya akses ke lantai 5. Ke lantai 5 itu masih pekap, panas, jadi kita nggak bisa masuk ke sana. Jadi sehingga kita nggak bisa untuk memastikan di atasnya ini, gedung ini yang terbakar, belum bisa kita padamkan. Oke, baik Pak, berarti proses evakuasi akan dilakukan setelah udah dingin begitu Pak, sudah dingin ataupun bisa baru dilanjutkan proses pencarian begitu Pak? Iya betul, kita juga akan berusaha, kalau memang masih panas kita akan tetap masuk menggunakan peralatan kita. Ini kita mau coba, kalau memang nanti masih panas, ya tetap kita menunggu. Kebakaran Glodok Plaza berimbas pada sejumlah perkantoran, toko dan bank yang ada di sekitarnya. Sejumlah kantor dan toko tutup dan karyawan tidak bisa bekerja. Imbas kebakaran, sejumlah karyawan tidak bisa bekerja karena tempat bekerjanya berada dekat dengan lokasi kebakaran seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda ini, pemirsa. Selain perkantoran, toko elektronik serta bank juga ikut tutup. Namun para karyawan masih menunggu di lokasi hingga akses tempat bekerja mereka dibuka kembali. Untuk mengetahui situasi terkini ada rekan Nata Arman di Glodok, Jakarta. Nata, apakah ada informasi terbaru dari pencarian korban yang masih hilang dalam kebakaran Glodok Plaza, Nata? Baik, selamat malam Yudi dan juga pemirsa, terkait dengan penemuan terkait dengan korban yang baru saja berhasil dievakuasi dengan kondisi meninggal dunia. Tadi baru saja 3 kantung jenazah diturunkan oleh petugas pemadam kebakaran yang dibawa dari antara lantai 7 dan juga lantai 8 karena memang untuk titik api sendiri ini bermula di lantai 7 dan juga 8. Dan tadi prosesnya sendiri ketika sudah berhasil dievakuasi, para petugas pun melakukan penurunan evakuasi dari kantung jenazah melalui pintu yang ada di depan saya ini atau di depan layar kaca Anda, pemirsa. Kemudian hingga dengan saat ini masih dilakukan juga proses pendinginan dan juga pengerahan dari berbagai alat-alat canggih dari petugas pemadam kebakaran dengan menggunakan tentunya pakaian khusus untuk bisa masuk mengakses ke dalam gedung. Namun ada juga kendala yang dirasakan ketika proses evakuasi berlangsung karena yang pertama, pada malam hari ini, terutama pencahayaan sangat gelap dibandingkan dengan tadi siang. Kemudian untuk listrik juga seluruhnya yang dimatikan, sehingga tentunya butuh kemampuan yang lebih ekstra dalam proses evakuasi pada kali ini juga. Kemudian dari petugas juga menyediakan berbagai tabung oksigen untuk bisa mengakses ke dalam, karena memang untuk pintunya sendiri banyak sekali pintu dan juga akses-akses yang bisa menuju ke
lantai 7, lantai 8 seperti itu. Jadi tidak hanya satu pintu. Kemudian tadi kami juga mendengarkan informasi dari petugas pemadam kebakaran yang mana mereka ada juga yang masuk melalui pintu lobi utama depan, beberapa orang, jadi sehingga dilakukan pecah tim seperti itu. Dan hingga dengan saat ini juga proses evakuasi masih berlangsung oleh petugas. Dan tadi total keseluruhan yang dilaporkan keluarga ada 8 orang meninggal yang hilang, kemudian dikonfirmasi 4 orang meninggal dunia. Dari 3 orang tersebut sudah dievakuasi sekitar tadi pukul 3 sore, kemudian pukul setengah 5 lewat atau mendekati jam 5 sore tadi berhasil dievakuasi 3 orang. Kemudian ini pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi karena mengingat untuk kondisi jenazah yang sudah tidak utuh lagi, sehingga itulah yang menyulitkan dari identifikasi apakah korban ini atas inisial siapanya. Kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa sebelumnya kebakaran kemarin terjadi pada sekitar pukul setengah 10 malam ini terjadi bermula di lantai 7, kemudian yang merupakan diskotik, kemudian juga merembet ke atas dan juga merembet sampai dengan lokasi-lokasi tempat jualan-jualan elektronik segala macam, karena juga ditambah lagi dengan berbagai konstruksi yang banyaknya sudah rapuh, kemudian juga ditemukan banyaknya korban-korban atau jasad yang meninggal dunia tadi menyatu dengan material-material yang sudah meleleh seperti itu, sehingga menyulitkan dari proses evakuasi sendiri, ditambah lagi dengan kondisi pada malam hari ini yang tentunya menjadi tantangan tersendiri dari para petugas pemadam kebakaran. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Yudi. Nata, tadi teman-teman di sana melaporkan bahwa proses evakuasi dan pemadaman terkendala karena asap yang pekat di dalam gedung, khususnya di lantai 5 hingga ke atas, kemudian juga situasi yang masih panas di sana. Apakah saat ini sudah berlangsung aman dan evakuasi bisa dilakukan? Baik Yudi, terkait dengan hal tersebut kami belum bisa mengatakan apakah situasi di dalam seperti apa, karena kami pun tidak bisa mengakses, hanya petugas pemadam kebakaran saja yang bisa masuk dengan peralatan khusus seperti baju anti radiasi, kemudian menggunakan masker oksigen seperti itu. Karena yang jelas apabila kita lihat ini situasi memang sepertinya sudah padam. Namun apabila ketika siang hari atau sore hari tadi ketika terang, ini masih ada asap-asap yang keluar dari berbagai terobong asap atau dari kaca-kaca yang pecah bekas kebakaran seperti itu. Sehingga inilah disinyalir masih ada tanda-tanda bara api yang masih menyala, karena untuk proses pendinginan sendiri ini tidak cukup lama, sampai dengan saat ini juga masih dilakukan pendinginan seperti ada blowers yang besar bertenaga tinggi seperti ini, kemudian juga air-air yang saat ini masih dilakukan pengisian ulang kembali untuk melakukan pendinginan yang sampai dengan saat ini masih dilakukan. Dan juga apabila nanti sudah berhasil ditemukan satu korban yang dievakuasi dari lantai 7 atau lantai 8 tadi, nanti tentunya akan dibawa menuju ke Rumah Sakit RS Polri dengan ambulan yang ada persis di hadapan saya saat ini. Kemudian nantinya langsung menuju ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi, dan juga tadi kami berbincang juga dengan beberapa pemadam kebakaran dan juga petugas BPBD yang mengatakan bahwa sejak pagi hari beberapa keluarga dari korban yang merasa kehilangan atau lost kontak, mereka mendatangi posko yang ada di sisi sebelah kanan saya, cukup jauh, memang lokasinya sekitar 40 meter dari lokasi saya berdiri, dan di situ pun ada lengkap nama, data segala macam, dan juga nama, usia, dan jenis kelamin. Sehingga inilah diharapkan mereka atau keluarga korban diharapkan mendapatkan informasi secepatnya, sehingga mereka tidak lagi menunggu ataupun khawatir seperti itu apabila memang ditemukan dengan kondisi yang selamat. Sangat bersyukur, apabila tidak kami mengucapkan sangat turut berduka cita. Sementara saya kembali pada Anda di studio. Yudi. Hingga malam seperti sekarang, dugaan penyebab dari peristiwa kebakaran ini apakah sudah disampaikan petugas, Nata? Baik, sementara untuk dugaan dari terjadi kebakaran pada kemarin malam pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, ini merupakan busa yang ada di sekitaran busa peredam seperti itu. Kemudian juga ada juga yang mengatakan sempat terjadi korsleting listrik, sehingga inilah yang menyebabkan penyulutan api. Tapi ini juga masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut, mengingat saat ini proses dari pemadaman, pendinginan, dan juga proses evakuasi masih berlangsung, sehingga kami juga masih menunggu update informasi terupdate dari pihak terkait. Yudi. Terakhir Nata, gambarkan kepada kami saat ini aktivitas di sana apa saja yang dilakukan petugas, dan juga apakah ada keluarga dari korban hilang ataupun korban meninggal dunia yang juga ada di sana.
Baik, terkait dengan aktivitas saat ini yang dilakukan petugas seperti biasa, ada yang masih beberapa alat seperti genset, kemudian juga alat blower besar yang ada di hadapan saya ini masih diarahkan ke dalam. Kemudian juga ada juga petugas yang masuk dari pintu sebelah, jadi dibagi pecah tim seperti itu untuk melakukan pencarian. Kemudian juga ada juga beberapa memang dari pihak keluarga yang datang itu sekitar pagi hari, kemudian mereka kembali lagi hanya menitipkan nomor telepon yang bisa dihubungi dari pihak petugas ketika nantinya korban hilang ini, baik itu dari pengunjung maupun dari pekerja yang bekerja di plaza ini ditemukan seperti itu. Yudi. Baik, Nata, kami nantikan informasi terkini dari Nata ya di sana seperti apa perkembangannya. Semoga apinya benar-benar bisa padam dan benar-benar situasi di sana kondusif kembali. Nata, terima kasih. Selamat bertugas kembali.